مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SMA Rimba Madya Kota Bogor, yang kami sayangi dan yang kami banggakan, anak-anakku kelas 10, 11, dan 12 tahun pelajaran 2019-2020. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Memperhatikan perkembangan kondisi terkini terkait penyebaran COVID-19 dan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, maka kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan di rumah. Khususnya kegiatan pembelajaran pendidikan karakter pengembangan nilai-nilai keagamaan atau kegiatan amaliyah Ramadan. Sehubungan dengan hal tersebut, SMA Rimba Madya mengadakan kajian Sanlat virtual Ramadan 1441 Hijriah yang akan ditayangkan pada tanggal 4 sampai dengan 8 Mei 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kami membuka Sanlat virtual Ramadan 1441 Hijriah. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk seluruh siswa dan siswi SMA Rimba Madya Bogor. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Sanlat virtual Ramadan 1441 Hijriah yang bertemakan Ramadan berkah meraih gelar muttaqin dari rumah, yang akan kalian saksikan dari tanggal 4 sampai 8 Mei 2020 pada pukul 8 sampai jam 9 pagi. Dengan narasumber yang kalian tunggu pastinya, diantaranya adalah ada Bapak Ahmad Taufik, kedua ada Bapak Islahuddin Hanif, ketiga ada Bapak Agus Sobanas, keempat ada Bapak Abdul Rahman, dan yang terakhir ada Ibu Siti Irawati. Dengan moderator saya sendiri, saya Rian Ardika, kemudian ada Bapak Andri dan ada Ibu Dini Darussadah sebagai moderator. Selanjutnya kemudian kajian Sanlat akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Taufik. Dipersilakan Pak, ada kajiannya untuk kali ini apa? Insya Allah saya akan membawakan tentang momentum Ramadan. Momentum Ramadan di pandemi COVID-19 Pak ya. Ya. Bisa disampaikan Pak pada mungkin kepada kajian-kajian yang akan disampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin semuanya yang berbahagia, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bulan Ramadan adalah merupakan suatu bulan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Ramadan ini disebut juga sebagai Sayyidus Suhur, pemimpin segala bulan. Oleh karena itu, kemuliaan bulan ini sangat luar biasa. Sehingga kita bisa mengambil momentum-momentum apa saja yang ada di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya, orang yang bergembira saja di bulan Ramadan ini, ada hadis yang menyatakan, orang yang bergembira saja dengan kedatangan bulan Ramadan ini, maka haram jasadnya
untuk disentuh oleh api neraka. Sebagaimana di dalam hadis dinyatakan, walaupun mungkin masih dipertanyakan kesahihannya, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasaduhu alan niran. Barang siapa berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillah birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi kedatangan bulan Ramadan ini harus kita sikapi betul-betul dengan kebahagiaan. Karena dengan ayat ini, otomatis kita yang berbahagia dengan menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kemudian momentum apa lagi yang ada di dalam bulan Ramadan ini? Yang kedua, bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, dan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka, pembebasan dari siksa neraka. Jadi bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3 fase. 10 hari awal bulan Ramadan merupakan fase rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang akan dicurahkan kepada seluruh umat muslim. Kemudian 10 di pertengahan hari di bulan Ramadan merupakan fase maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang 10 terakhir di bulan Ramadan merupakan fase itqum minan nar, pembebasan dari siksa neraka. Kalau kita kaji dari 10 awal bulan Ramadan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Ghazali bahwa rahmat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, rahmat yang dibagikan. Yang kedua, rahmat yang harus diusahakan oleh kita. Dan yang ketiga, rahmat yang ditambahkan. Apa sih rahmat yang dibagikan oleh Allah? Suatu rahmat yang kita tidak pernah memintanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu rahmat ketika kita dilahirkan ke dunia ini. Semua manusia diberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal untuk berpikir, kemudian kaki untuk berjalan, dan sebagainya. Dan ini merupakan suatu potensi internal manusia. Dengan potensi internal manusia inilah ya manusia bisa melakukan apa saja ya, sesuai dengan keinginan mereka. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Mau mengerjakan kebaikan silakan, kata Allah. Mau mengerjakan keburukan juga silakan. Karena sudah dikasih potensinya. Dan ini dibagikan secara cuma-cuma oleh Allah SWT kepada kita. Dan Allah tidak memandang apakah dia beriman kepada Allah atau tidak. Semuanya dikasih. Apakah dia orang jahat atau orang baik, dikasih. Inilah merupakan rahmat yang dibagikan tadi yang pertama. Yang kedua adalah rahmat yang harus diusahakan oleh manusia. Allah tadi sudah memberikan kepada kita potensi internal, tapi Allah juga menciptakan potensi eksternal, yaitu berupa bumi, tanah, laut, ya, langit dan sebagainya yang harus diusahakan oleh kita untuk mengkajinya. Sehingga semakin mungkin kita berusaha semaksimal mungkin, semakin juga kita mampu meraih kesejahteraan hidup kita di dunia ini. Tentunya kesejahteraan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, rahmat yang ditambahkan. Apa sih rahmat yang ditambahkan ini? Rahmat yang ditambahkan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja.
Orang yang tidak beriman ya nggak kebagian. Ya, jadi hanya kepada orang yang beriman saja. Berupa apa sih rahmat yang ditambahkan ini? Yaitu keberkahan. Ada orang yang mungkin banyak materinya, tetapi karena tidak pernah mensyukuri nikmat itu, sehingga hidupnya tidak berkah. Ya. Nah inilah mungkin rahmat yang menurut Imam Ghazali tadi. Jadi ada 3 rahmat. Kemudian fase yang kedua yaitu fase maghfirah. Ini adalah merupakan fase di mana Allah memberikan ampunan kepada kita. Di mana apabila kita taubatan nasuha di pertengahan 10 ya, hari di pertengahan bulan Ramadan, insyaallah sebesar apapun dosa kita, seburuk apapun katakanlah mungkin kelakuan kita, jika kita taubatan nasuha di sana, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Dan yang terakhir adalah ikum minanar, pembebasan dari siksa neraka. Kalau Allah sudah memberikan rahmatnya kepada kita tadi, bukan rahmat yang diridhoi oleh Allah, kemudian juga kita sudah mohon ampun dan diampuni oleh Allah, maka disinilah kita terbebas dari siksa neraka. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, momentumnya adalah di mana di bulan Ramadan ini diturunkan semua kitab, termasuk juga wahyu-wahyu yang lainnya. Ya, yang pertama Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim ini diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kitab Taurat. Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Ya, diturunkan oleh Allah pada malam ke-6 bulan Ramadan. Terpaut 700 tahun dengan suhuf Ibrahim. Ya. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, diberikan kepada Nabi Daud. Ya, Nabi Daud diberikan kepada Nabi Daud. Kemudian diturunkan pada malam ke-12 bulan Ramadan juga. Terpaut 500 tahun dengan kitab Taurat tadi. Ya. Kemudian kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dan diturunkan pada malam ke-18 bulan Ramadan. Terpaut 1200 tahun dengan Zabur. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Qur'anul Karim diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu pada malam ke-27 bulan Ramadan. Terpaut 620 tahun dengan kitab Injil. Nah, inilah mungkin momen ya yang ada di bulan Ramadan ini. Masih banyak momentum yang lainnya di bulan Ramadan ini. Termasuk mungkin di dalamnya juga ada Nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar, ya. Kemudian juga semua yang puasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surganya Allah. Ya. Begitu juga semua aktivitas ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sehingga bulan Ramadan ini, puasa ini, saum ini merupakan ibadah yang spesial bagi Allah. Yang hanya tahu adalah kita dan Allah saja. Ya. Dan yang terakhir momentumnya adalah apabila kita sudah melaksanakan semua aktivitas di bulan Ramadan berupa kesalehan, kebajikan, maka kita akan kembali suci. Ya, kita akan memperingati Idul Fitri. Ya, kembali kita menjadi suci sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Demikian kajian Sanlat Ramadan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Amin ya Allah. Dan kebaikannya tentunya hanya dari Allah semata. Amin. Dan kekurangannya ada pada saya. Buah mengkudu dibikin jamu. Oke, mantap. Aku rindu kamu. Oke, mantap Pak Ustadz. Pohon kina, pohon benalu. Semoga corona cepat berlalu. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Oke.
Oke, terima kasih untuk Bapak Ahmad Taufik. Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan seputar sanlat kajian yang bertemakan momentum Ramadan untuk tahun sekarang. Pertanyaan dari saya, Pak, bagaimana hukumnya bila puasa tetapi tidak melaksanakan sholat? Aduh, puasa adalah tapi sholat tidak. Ya. Di sini mungkin ada beberapa pendapat para ulama. Ada yang berpendapat apabila semua yang Allah perintahkan kepada kita, termasuk sholat, puasa, zakat, haji, apabila tidak dilaksanakan, satu, itu sudah merupakan bentuk kekufuran. Jadi keluar dari agama Islam. Itu ada pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, hanya sholat saja. Apabila sholat ditinggalkan, berarti dia sudah kafir. Karena ada hadis yang menyatakan batasan dari orang Islam atau keislaman dengan kekufuran adalah sholat. Jadi kalau orang tidak sholat berarti kafir. Oleh karena itu, kalau sekarang orang berpuasa tetapi tidak sholat, berarti puasanya tidak akan diterima. Karena dinyatakan sudah keluar dari agama Islam. Tapi yang ketiga ada lagi, ini mungkin jawaban alternatif, di mana para ulama juga berpendapat apabila dia itu melaksanakannya dengan kemalasan, malas gitu ya. Tapi dia masih meyakini tentang keimanan. Ya, meyakini tentang keimanan cuma malas begitu. Nah, ini bukan dikategorikan sebagai orang yang kufur tadi ya, kafir, tapi merupakan orang yang fasik, orang yang rusak ya. Jadi tadi kalau menurut hadis Nabi itu kalau dia tidak sholat otomatis puasanya tidak diterima. Itu mungkin jawabannya. Terima kasih. Ini mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin saya harus terima oleh Pak Ustadz. Terus yang kedua ada pertanyaan lagi Pak dari saya sendiri. Menurut Pak Ustadz, bolehkah membuka media sosial Facebook dan bermain game saat berpuasa? Itu bagaimana untuk hukumnya? Wah, ini memang sedang zamannya ya sekarang ya. Jadi bagaimana dengan penggunaan mungkin internet ya, media sosial dan media sosial lainnya. Nah, ini ada juga berpendapat bahwa apabila penggunaan internet ini kepada hal-hal yang positif tentunya ya, yang bisa membangkitkan nilai-nilai kebajikan ibadah, nah ini keren ya, sesuatu bagus yang sangat gitu ya, yang sangat ya. diharapkan begitu ya. Tetapi kalau penggunaan internet ini atau Facebook atau Instagram atau apapun, Twitter dan sebagainya, apabila mengarah kepada ketidakbaikan, misalnya mohon maaf misalnya melihat video yang tidak berkenan untuk dilihat ya, nah ini akan menjadi dosa ya. Nah kemungkinannya puasanya juga nilai pahalanya tidak ada berkaitan dengan nilai pahala. Bagaimana dengan puasanya sah-sah saja, cuma nilai pahalanya ya yang mungkin tidak ada. Sekarang bagaimana yang tadi kalau tidak salah ada game-game gitu ya? Ya ada game ya, permainan game ini. Bagaimana dengan bermain game gitu ya? Nah sama sebetulnya itu akan mengurangi nilai pahala. Puasanya batal? Tidak ya, hanya nilai pahalanya yang berkurang. Alangkah bagusnya kan kalau sekarang misalnya dia main game, kemudian di satu sisi juga mungkin ada yang baca Al-Quran. Lebih baik mana? Main game atau baca Al-Quran? Nah tentunya baca Al-Quran yang lebih baik. Main game gak ada pahalanya. Baca Al-Quran, wah syarat dengan pahala. Satu huruf ya dibalas dengan 10 kebajikan di bulan Ramadan ini. Itu mungkin varian yang bisa saya jawab pertanyaan. Terima kasih untuk pertanyaan yang saya ajukan kepada Ustadz. Nah, untuk kesimpulannya adalah dari tema untuk sanlat kajian ini adalah sejenak mari kita refleksikan momentum Ramadan di tahun-tahun lalu. Kesibukan di luar rumah yang menjadi rutinitas kita sebagai bekerja, berbisnis, atau berpergian seringkali menghabiskan waktu, sehingga tak jarang juga melupakan atau meninggalkan amalan-amalan baik di bulan puasa Ramadan. Padahal sangat disayangkan melewatkan momentum per 1 tahun sekali ini di bulan Ramadan. Akan tetapi ada hikmah di balik pandemik situasi yang terjadi saat ini,
yakni umat muslim bisa punya banyak waktu untuk menjalankan amalan baik seperti membaca Quran dan bersedekah. Mungkin itu saja kesimpulan dari tema kajian salat kali ini. Selanjutnya akan mungkin ada doa untuk penutup dari Pak Ahmad Taufik. Dipersilakan untuk penutupnya. Okay. Mari pemirsa semuanya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama, mudah-mudahan bencana yang mungkin sedang kita alami ini Allah cabut dengan kekuasaannya. Amin ya amin. Ya Allah angkat dengan keperkasaannya. Amin ya. Dan juga Allah angkat dengan kemuliaan bulan Ramadan ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hadirin ya kul niyati shalihah wabiridallahu taala bisafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lana amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal badru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Innaka antas sami'ul qareem mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana walidaina warhamhuma kama rabbayani shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa saran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tahussu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah lana abwabal khair wa babar rahmatika wa babas sihah wa babak quwwah wa babar nikmah wa babab barakah wa babar rizqi wa babas salamah wa babal jannah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wa si'atan wa salamatan wa barakatan wa rahmatan fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana wa barik man ma'ana wa barik madrasatina rimba madya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك